Kediaman aktivis Walhi, Zenzi Suhadi digeledah saat narkoba Polres Jakarta Selatan karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Benarkah ini murni kasus narkoba atau ada kaitan dengan aktivitas Zenzi sebagai aktivis? Hadir di studio Mata Najwa, Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi. Selamat malam, Bang Zenzi. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Jadi Anda dituduh memakai narkoba, digeledah malam-malam, didatangi 9 atau 10 orang polisi. Iya. Seperti apa itu? Itu sekitar jam 11 malam kan. Saya masih lembur, masih kerja, sambil tiduran di bawah itu. Pintu nggak saya tutup. Karena biasanya ada juga warga yang datang. Sekitar jam 11 itu ketika saya noleh ke pintu ada wajah Ibu RT, istrinya Pak RT sebenarnya. Tapi saya bingung kok Ibu RT nggak pakai jilbab tadi yang jalan pertama itu. Itu kayak tadi CCTV tadi? Iya. Kok nggak pakai jilbab? Terus ada banyak laki-laki di belakangnya. Terus langsung masuk satu, langsung nanya, mana yang nama Zenzi dari Walhi? Saya bilang saya. Terus masuk mereka, 4 lagi atau 5 masuk. Yang satu tadi bilang kami dari Polres ada laporan Bapak menggunakan narkoba. Oh, saya langsung shock itu. Dan saya berpikiran ini ada yang nggak beres dengan laporan ini. Terus yang satu langsung ambil HP saya, yang satu langsung lari ke atas. Setelah saya agak tenang, saya protes. Saya minta HP saya dikembalikan dan saya tidak terima orang langsung masuk ke rumah saya dan saya belum tahu ini polisi atau preman begitu. Tidak menunjukkan identifikasi sama sekali, tidak. Cuma bilang dari polisi. Iya. Berapa jumlahnya itu yang tiba-tiba masuk ke rumah? Itu 5. Kita okay. 5 ya yang ini terlihat sama saya dan langsung menyebar di rumah. Saya bilang saya tidak terima dilakukan begini, ini rumah saya dan saya tidak tahu kalian siapa. Dan kalaupun memang ada laporan, saya mau tahu siapa pelapornya. Karena saya pastikan ini ada motif di belakangnya. Karena saya tahu diri saya. Saya jangankan menggunakan menyentuhkan barang itu saja tidak. Nah, saya minta ini siapa pelapornya dan ini diusut. Karena kalau ini tidak diusut, ini akan terus terulang ke orang lain dan membahayakan pihak yang tidak berdosa sama sekali begitu. Terus karena saya saya cukup emosi malam itu. Mereka berkerubun, kok Bapak ngegas kata mereka. Saya bilang di mana saya nggak ngegas, nggak marah kayak begitu diperlakukan begini. Terus masuk, kayaknya itu yang mimpin operasi malam itu, dia masuk. Saya minta mereka duduk, tidak ada yang mau duduk. Duduk dulu, saya bilang. Saya bantu kalau memang ada narkoba yang terhubung dengan saya bantu kita bongkar. Nggak ada yang mau duduk. Terus yang satu bilang, kita cuma mau konfirmasi ada laporan begini. Saya bilang mana surat ininya. Terus dia lihatkan sepintas. Saya cuma bisa melihat itu ada nama saya Zenzi Suhadi ditulis pena itu. Terus saya cari siapa pelapornya itu informan. Terus statusnya itu full bucket itu. Nah, terus mereka tetap ngotot untuk melakukan penggeledahan. Dan itu dilakukan, digeledah rumah Anda? Iya, menggeledah langsung ke kamar saya, ke kamar keluarga. Saya sebenarnya sangat emosi dan tersinggung ya di atas itu. Saya merasa bahwasanya selain mereka pengen fisik saya itu dikurung, mereka ini sedang menghancurkan moral saya. Yang satu itu ketika ngelihat baju anak perempuan saya itu, saya masih emosi dengan itu. Dia bilang, kok ada baju anak perempuan di sini? Jadi nadanya itu seolah-olah saya pedofil begitu. Dalam hati saya, yang bodoh siapa? Masuk ke rumah orang, masuk ke kamar pribadi orang. Itu baju anak perempuan saya. Nah, terus yang satu lagi itu bongkarin semua tuh. Pakaian, mohon maaf ya, pakaian dalam istri saya, pakaian anak saya, dibongkar semua. Saya sangat marah waktu itu. Terus yang satu lagi itu tanya, ini kok banyak sekali senjata di kamar saya. Saya bilang, saya dari umur 11 tahun saya sudah ngajar bela diri internasional. Terus ditanya lagi,
Bela diri apa? Saya bilang, saya tidak bisa sebut namanya, tapi kalau mau dipraktekkan ayo. Saya sudah sangat emosi waktu itu. Karena tidak menemukan apa-apa, kita turun ke bawah, terus saya bilang, saya sedang tidak ulang tahun, kalau mau ngeprank. Terus kita ke bawah, mereka tes urin negatif. Jadi di tes urin di rumah Anda langsung? Iya, dan hasilnya langsung keluar negatif? Iya, langsung negatif. Dan saya bilang ke yang mimpin operasi, saya minta ini diusut, siapa pelapornya. Karena ini pasti ada yang punya kepentingan di belakang ini. Dia tidak begitu jelas menjawab, terus mereka pamit keluar. Minta maaf, tidak, terus tidak juga kasih tahu status saya ini apa. Oke. Kayaknya saya ngajukan pra-peradilan kemarin. Oke. Mata Najwa berusaha menghubungi dan sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, bahkan juga Polda, tetapi menolak untuk memberikan konfirmasi. Tetapi kami juga menemukan kutipan yang ada di media online yang berbunyi seperti ini. Ini yang menyampaikan adalah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Menyebutkan bahwa saat melakukan penggeledahan itu sesuai SOP, sah-sah saja. Siapapun yang dilakukan penggeledahan tempat merasa terganggu itu juga sah-sah saja. Baik, itu kutipan pernyataan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Canggung. Baik, itu namanya. Apakah Bang Zinzi, Anda merasa penggeledahan ini ada kaitannya dengan aktivitas Anda sebagai advokat di bidang lingkungan? Kita bisa mengkonfirmasi ini terhadap dua kemungkinan yang terjadi ke depannya. Kalau mereka membongkar, menemukan siapa pelakunya, bisa jadi ini tidak berhubungan dengan advokasi. Tapi saya berkeyakinan betul sampai dengan sekarang, ini berhubungan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Karena waktu saya berangkat ke Jakarta tanggal 8, saya dengan saudara saya di Kali Anda itu diberhentikan polisi, mobil saya dibongkar semua, katanya operasi rutin. Saya berpikir positif, operasi rutin. Tetapi pertanyaan kepada rekan saya di mobil, ada misi apa ke Jakarta? Waktu mereka, polisi dari Jakarta Selatan datang ke rumah, pertanyaan itu muncul lagi. Ada misi apa di Jakarta? Di tanggal 20, di tanggal 11, itu kita mengkonsolidasi anak-anak Mapala untuk respon Omnibus Law. Tanggal 15 aksi, terus tanggal 21 itu kita rapat lagi dengan teman-teman mahasiswa untuk bikin aksi serentak, camping di depan DPR. Tanggal 23 mereka datang ke rumah. Itu yang paling dekat dalam naluri saya sekarang ya. Nah, kalau ancaman misalkan kriminalisasi itu terhadap kasus, motifnya beda biasanya. Saya sudah melalui semua itu. Mau dipenggal kepala sudah, ditangkap sudah, ini beda yang ini. Yang ini mau ngabisin moral. Kalau yang kasus itu biasanya kan risikonya itu ke fisik secara langsung. Risikonya itu ke badan. Kalau ini enggak. Ini bagaimana agar Walhi itu diisolasi dari publik, itu kalau saya lihat. Walhi itu mendapat citra buruk dari publik. Itu kalau saya lihat. Ya, Anda baca seperti itu motifnya. Baik. Asvin di LBHI, bagaimana melihat apa yang dihadapi oleh Zenzi dan kemudian kasus-kasus serupa yang tentunya juga kerap dihadapi oleh teman-teman aktivis lain? Yang pasti ini lagi-lagi bukan kasus yang pertama. Ada aktivis di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu mengalami persis sama soal narkoba, dibebaskan Mahkamah Agung setelah ditahan 9 bulan. Untung Zenzi selamat. Tapi kita mendata tadi, jadi kriminalisasi itu ada pola, yaitu ada hukum acara yang dilanggar. Dalam hal ini penyitaannya nggak sah, masa direbut begitu saja tanpa ada bukti, tanpa ada surat, penggeledahan tidak sah, nggak pakai surat, kemudian masuk ke pekarangan rumah orang saja itu ada pasalnya gitu ya. Kalau ini masuk ke kamar pribadi, mengobrak-abrik laci, menuduh macam-macam, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Betul, dan yang paling mengerikan semua tes urin. Kalau kita bayangkan kenapa ada hukum acara pidana, orang polisi, aparat harus punya batas-batas, kalau enggak ada anarki nanti ya, bukan anarki, sorry. Nanti ada chaos di masyarakat, misalnya tiba-tiba orang menyeberang, stop Pak, saya tes urin. Loh kenapa saya? Ya saya suka-suka aja. Orang lagi naik jembatan, stop kamu saya tes urin. Kan harus ada alasan.
ada bukti permulaan. Dan masalahnya menurut saya pernyataan dari Kasat Narkoba Polres mengerikan. Kalau betul omongan dia, maka yang harus direview adalah seluruh SOP kepolisian. Karena berdasarkan dia apa yang menimpa Zenzi biasa aja dan itu melanggar semua undang-undang. Sah-sah sesuai prosedur. Bagaimana? Saya ingin minta tanggapan Kompolnas, Mbak Pungki. Gini, jadi dalam melakukan lidik sidik terus kemudian juga penangkapan, penahanan, interogasi seperti itu memang harus berdasarkan KUHAP, itu yang pertama. Kemudian di internal kepolisian sendiri ada Perkap 08 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip dan standar HAM. Itu yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam setiap tahapan penegakan hukum. Nah, saya tadi mendengar bahwa kasus ini sudah diajukan pra peradilan gitu ya. Artinya itu sudah tindakan yang betul yang dilakukan oleh Zenzi. Nah, meskipun hasilnya ternyata ditolak pra peradilannya, kalau misalnya Zenzi merasa masih belum puas, itu bisa lapor Propam. Oke. Jika ada indikasi misalnya ada penyalahgunaan kewenangan di situ, itu yang satu. Kedua juga bisa melaporkan kepada pengawas eksternal. Ada Kompolnas, kemudian ada Komnas HAM, ada Ombudsman di sini untuk melihat sejauh mana diduga ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi bertentangan dengan KUHAP. Oke, silakan Zenzi penutup, Bang Zenzi, akan ke Propam? Saya akan ke Propam dan saya juga akan laporkan Kasat Narkoba Jakarta Selatan dan pelapor ini ke Polri bahwasanya ini ada orang menyampaikan keterangan informasi palsu kayak begitu dan merugikan saya. Dan saya minta ini pidananya dijalankan kepada si polisinya. Kalau mereka nggak bongkar ini siapa pelakunya, berarti mereka yang melindungi orang yang memberikan keterangan palsu. Nah ini saya minta nanti ke Polri itu untuk dibongkar supaya tindakan semena-mena begini tidak terulang. Ini beruntung terhadap orang seperti saya. Bayangkan terhadap masyarakat di desa-desa. Yang pihak lain itu punya kepentingan kepada mereka. Satu lagi Mbak Nana. Ini kalau tidak dihentikan cara begini, nanti ada orang pacarnya nikah sama orang lain, dia sakit hati, kasih informasi ke polisi, diperiksa kayak begitu. Bisa turun populasi kita kayak begitu. Orang dengan sengaja mencelakakan pihak lain dan polisi tidak melakukan penyelidikan, mengumpulkan data yang cukup untuk berani menggeledah rumah orang begitu. Dan Anda akan terus mengusut kasus ini karena kalau tidak maka siapa lagi yang akan kemudian nanti kalau dihadapi oleh orang-orang yang tidak punya akses terhadap hukum, terhadap proses, rasanya tidak akan ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi masih berani terus ya Bang Zenzi? Hanya satu yang pasti di dunia ini Mbak, mati. Kita terinjak, kita merdeka itu pilihan. Saya nggak akan berhenti di saya, kasus ini akan terus saya perjuangkan, termasuk terhadap orang lain yang selama ini saya perjuangkan. Jadi berhentilah berupaya mengkriminalisasi, menghentikan orang seperti kami, karena kami tidak akan berhenti. Nah berpikirlah di kepolisian sekarang. Kepolisian ini yang harus dibenahi, baik budayanya maupun pendidikannya. Kalau begini satu ya, saya melihat, kalau begini kapasitas penyidik wajar, narkotika ini sampai dengan sekarang terus ada. Baik. Karena kapasitasnya menurut saya sekarang itu rendah. Tidak akan berhenti. Jadi dan tidak akan hilang dan tidak akan malah justru harusnya berlipat ganda. Iya. Insya Allah berlipat ganda. Saya mau disclaimer, sekali lagi kami juga sudah mengundang perwakilan kepolisian baik dari Mabes Polri, baik dari Polda, baik dari Polres maupun Polsek ketika kasusnya betul-betul kecil, tapi tidak ada yang bersedia hadir malam ini di Mata Najwa. Kami kembali dengan kasus lainnya, seorang yang meninggal diduga disiksa di tahanan. Kisahnya sesaat lagi.